Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat Kesambet dan Bekasi Pedia TV? Dulu dah, ini orang kemana? Bang, lu meninggalin gua di sandal. Lu dari mana emang? Biasa bang, namanya di Bekasi udah mau cat. Bukan ini kita. Belum tahu kita jadi apa? Kebalik. Iya. Omongan kudu dijaga. Iya, betul. Karena tadi dibaca di situ. Iya. Kesopanan apa tuh tadi itu? Kurang lebih seperti itu. Iya, kesopanan lebih berharga dari kepintaran. Wih, nah emang bener. Kadang kalau kepintaran tuh kebenger. Iya, kagak ada tahu sopan-sopannya. Tapi kasus ini nyari yang angkat-angkat itu. Iya, lagi angkat-angkat itu. Kagak ada sopannya, emang mau gedik kayak itu. Nah, kita kenalan dulu Iya. baru ini sahabat. Abang kita. Kita panggil Suhu. Betul. Karya udah banyak lah. Kita karya apa? Cuma danyolan doang. Jelas ya. Iya. Ngomong di sini ngomong sono. Iya. Ini sahabat-sahabat Bekasi Pedia TV dan juga Kesambet. Kesambetnya TV. Ini kita mau korek abis nih. Korek abis. Iya. Dengan suhu kita ini jangan lihat gantengnya. Iya. Jangan lihat tampannya. Iya. Ini kenal dulu. Siap. Iya. Biar kenal. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih udah tengah hari bolong didatengin Bang Nian, Bang Iya. Ede, ya kan? Iya. Masuk kampung. Soalnya kalau yang pertama kali datang ke sini nyasar kalau belum tahu. Iya Bang Nian Udah paham. Ya, perkenalkan saya Bayu Arif Budiman. Kalau di Densus namanya Bayu nggak penting. Iya. Ya, jadi nih siang ini kita ada di perpustakaan Kampung Baru namanya. Itu merupakan perpustakaan yang ada di wilayah Kampung Baru, tepatnya di Kalebang Tengah, Bekasi Utara, yang menaungi bacaan-bacaan bagi anak-anak khususnya. Pantes kita masuk buku semua kiri kanan. Iya, kita sampai malu hati nih, saya di rumah jarang baca lagi ya. Ini satu sentilan tes. Aduh. Padahal kita punya ilmu, punya wawasan karena membaca. Nah, itu dia. Iya. Ini Mas Bayu ngomong-ngomong punya buku seabrek-abrek ini gimana ceritanya asal muasalnya? Nah, Ya, jadi emang asal muasalnya cukup panjang nih. Diniatin udah dari 2016. Iya. Tapi waktu itu ngumpulin buku susah. lah. Sampai setahun tuh nggak kumpul-kumpul tuh buku. Iya. Kan kalau mengandalkan dari buku pribadi aja sedikit. Iya, terbatas lah ya. Iya. Nah, di situ ketemulah Hardi. Bang Ketemu Hardi. Nanti itu lebih lanjutnya ada tuh buku yang dipegang Bang Nian nanti. Iya. Ntar ini. Ntar dulu kita intermezzonya di situ. Tapi ada di dalam buku itu. Jadi ketika ketemu Hardi secara pemikiran sefrekuensi, oke lah, dia respon tuh ide, oh boleh. Kalau mau bikin, waktu itu saya niat membuat perpustakaan jalanan. Iya. Boleh tuh, saya tertarik juga tuh idenya. Ayo udah gerakin kita ngumpulin buku. Nah, dari situ semangat kembali ada kan, yang awalnya udah meredup kan. Udah awalnya ngumpulin buku dari 2016 nggak kumpul-kumpul. Nah, dari situlah baru kita bertemu. Belum Masih wacana. Kita kan butuh buku dulu. Betul. Dan butuh tekniknya seperti apa. Nah, disitulah diperkenalkan sama namanya suhu kita juga, Bang Iwan Bonik. Iya. Dari situ barulah Bang Bonik mendengarkan apa yang saya inginkan. Dia respon, wah gue suka tuh. Boleh, langsung dia support beberapa exemplar buku anak-anak. Ya udah dari situ mengalir aja buku dari pendonasi yang di medsos, dari teman-teman sendiri,
termasuk dari dinas perpustakaan. Oh, udah langsung direspon dari dinas perpustakaan tingkat Jawa Barat kami masuknya. Oh, Jawa Barat. Kota bukan? Bukan. Oh, provinsi langsung Lewatin. Iya. Lanjut Mas Bayu. Nah, dari situ ya udah mengalir, ada beberapa kali juga PT Mikaela yang berhubungan dengan penerbit itu bisa udah memberikan buku di sini udah sekitar ribuan jatuhnya. Jadi ya udah makanya kalau sekarang ini bicara buku malah di sini yang kewalahan. Kewalahan tempatnya bingung mau naruh di mana. Di belakang situ banyak tuh buku ngejogrok. Yakin tuh kalau Bang Wede Bang Nian mau ambil aja. Jangan, ntar buku dewasa lagi. Di sini mah kagak ada. Cuma anak-anak semua. Gitu, ya makanya terus dicanangkanlah sama teman-teman dari saya pribadi ngebuat satu taman baca satu rukun warga. Dari situ biar satu taman baca satu rukun warga. Betul. Dari situlah buku yang kita terima biar terus disalurkan ke teman-teman yang lain. Jim. Berarti ini bukanya perpustakaan sejak tahun 2018. 18. Iya. Berarti pernah dong saya pernah beberapa kali ngeliat Mas Bay itu buka lapak, itu maksudnya apa tuh Mas Bay? Di jalanan malah. Iya. Itu sih sebenarnya simple aja, ingin mengajak minat baca masyarakat. Biar membaca itu bukan suatu yang tabu, bukan suatu hal yang eksklusif juga. Kadang kan pembaca ini kan ada dua perspektif kan. Yang biasa membaca itu orang-orang pintar, yang membaca dibilang orang-orang yang dibilang antisosial sih enggak, tapi mungkin biasa di rumah, kayak dibilang kutu buku gitu kan. Jadi kayak dia nggak punya kehidupan di luar, dia nikmat dengan bukunya sendiri, mengatakan stigma kayak gitu aja sih. Nah, waktu buka lapak di jalan-jalan pernah sih ngalamin diusir gitu? Pengalaman kita itu. Ini sih bukan pengalaman saya guys. Pengalaman istri diusir. Sekedar informasi, justru dengan Mas Bayu istri saya terinspirasi ngikutin jejak Mas Bayu. Makanya waktu diusir. Sampai diusir ya. Di Pemkot, bukan di Pemkot, di mana? Di Gor. Iya, gimana Mas Bayu? Iya, makanya pas melihat positif semangatnya luar biasa, wah, saya jadi malu sendiri waktu itu. Maksudnya saya nggak mau kalah semangat nih kan. Malah sampai diusir-usir lagi. Wah. Iya, tapol gitu kan. Saya pikir waktu itu pas melihat positif lumayan nekat sih, lumayan nekat juga kalau melihat wanita pada umumnya gitu melakukan hal seperti itu tuh lumayan agak sedikit ekstrim juga sih. Tapi keren. Ya, Mas, tapi udah pernah ngalamin ditegur sama keamanan atau pihak terkait? Pernah, tapi sekali waktu itu pernah di waktu di Danau Duta, di Danau Duta tempat melapak biasa karena alasnya bukan. Iya, karena udah bukan. Ini ya ganti pengelola waktu itu. Jadi dari pengembang menjadi kepengelolaan Pemkot. Itu gitu. Saya ngebela diri waktu itu kan. Jadi kayak sok juga sih saya, soalnya kayak ngerasa udah lama di situ. Saya udah setahun nih, Bang, ngelapak di sini, tapi nggak pernah ada gini kan segala macam. Oh ya, akhirnya ya disuruh bikin surat izin aja. Ya buat saya sih sebenarnya melapak di tempat terbuka atau yang disebut perpustakaan jalanan atau di mana nggak jadi masalah selagi kita sebagai pelaksana nggak diduitin, intinya sih itu doang. Kita nggak jual sesuatu. Benar, orang bacanya gratis, ini lapak waduh. Izin sana, izin sana, bukan ngebantu ya. Seorang pemuda. Iya. Bukan lapak. Iya. Kalau kita pemuda mikirnya mall. Iya. Oke, Mas Bayu dilanjut. Iya. Jadi ya udah sekarang kalau jadi kalau bicara tadi ditanya kapan berdirinya,
2018 jadi kemunculan adanya perpustakaan ini kan jadinya perpustakaan publik jatuhnya nih. Iya. Sebenarnya kayak waktu itu keinginan perpustakaan punyanya buat pribadi aja. Sebenarnya buat pribadi aja, tapi kalau ada yang mau minjem dipersilakan. Dan kemunculannya tapi duluan perpustakaan jalanan di 2017. Sebelumnya. Sebelumnya. Jalanan, ya. Jadi keberadaan perpustakaan Kampung Baru ini sebenarnya faktor ketidaksengajaan. Gitu. Karena nggak sengaja sebenarnya. Nah, ini dengar kabar nih. Iya. Ternyata beliau ini vokalis. Vokalis apa Ente jangan suara doang yang gede, tapi kagak ada. Kagak ada karyanya kocak. Nah, itu gimana ceritanya itu? Mas Bayu dengar teman-teman di luar sana itu seorang musisi juga ternyata. Iya. Bisa diceritakan Mas Bayu? Jadi itu ceritanya berangkat dari hobi itu sebenarnya. Hobi. Berangkat dari hobi. Jadi kalau disebut musisi mungkin kalau di ranah di mana saya menyebut itu teman-teman biasa disebut musik underground. Musik yang penontonnya banyak itu bang. Iya. Sekarang kok istilah kalem. Iya jadi kalem gitu kan. Kata-kata musisi itu jarang disematkan sebenarnya. Mungkin makanya mungkin para pelaku seni di dunia underground jarang yang terlihat ya. Iya. Karena kayak bener namanya underground harus bawah, jadi mau kayak digorong-gorong gitu. Iya. jadi nggak kelihatan. Tapi banyak penontonnya itu. Sekali Konser Vespa apa banyak bener kita lihat. Benar. Karena mereka ini dalam bentuk komunitas juga kan. Iya, dia. Komunitas tuh emang luar biasa Komunitas banyaknya. betul. Ya biasanya kalau teman-teman sebut bilang itu pegiat scene apa skenester gitu apa. Bahasa aja kita kan. Lu sebenarnya punya band atau Apa gimana? modelnya band atau apa? Ada 5 personil gitu seperti biasa. Ada ya. Personil, band. Kalau ditanya masih punya band atau enggak? Iya, baru mau nanya. Itu jawabannya masih. Masih. Tapi tanda kutip bandnya tidak aktif. Kalau ada ini apa kegiatan baru ngumpul rame-rame. Nanti kita bikin reunian kali. Iya. Iya, jadi itu band tentatif itu antara ada dan tiada. Kalau diperlukan aja gitu. Iya. Ya, kalau diperlukan aja, susahnya minta ampun atau gimana. Karena sibuk masing-masing ya. Gitu. Boleh tahu nama bandnya dulu Mas Bayu? Bandnya namanya agak Ekstrim. Iya, agak ekstrim. Iya. Biasanya sih kalem namanya, Memsud namanya, Memsud. Masa banyak yang ekstrim tuh, Dekel apalah, Iya. katanya waduh, ada napas kematian judulnya anjing. Iya ada. Kayak kereta jenazah. Iya. Nah, itu kenapa seorang Mas Bayu itu larinya ke aliran musik underground. Underground terus lari ke buku yang kalem. itu gimana ceritanya? Itu karena ini sebenarnya dulu aliran musiknya kenapa namanya Memsud? Dulu aliran musiknya juga kalem, ska musiknya. Ska ya kan ada yang agak-agak riang gitu kan. Iya. Nah, jadi emang awal ketertarikan saya itu dari SMP kalau bicara musik. Dan waktu itu belum diperkenalkan sama musik underground. Yang membawa saya ke ranah musik underground yang memperkenalkan abang saya. Disebutnya biasanya sama teman-teman saya namanya Jawir. Jawir. Nah, dulu waktu itu saya taunya sama kayak anak-anak usia pada umumnya, taunya band slang, kan, Jamro, gitu. Dan saya pun memainkan juga waktu itu pertama kali ngeband tuh bawain musik lagunya Riff yang judulnya Raja. Raja. Rhythm of Freedom. Iya itu. Freedom. Ingat banget. Itu juga ngefans juga saya. Iya. Dari situ ya udah mengalir begitu saja, akhirnya diperkenalkan awal namanya SMSK, masuk ke
masuk ke SMA diperkenalkan namanya musik heavy metal. Kalau di luar negeri itu band-bandnya kayak Limp Bizkit, kayak gitu, Limp Bizkit, Slipknot, Korn dan lain-lain. Barulah pas awal-awal keluar SMA baru tuh mengenal ada yang namanya musik punk. Rambutnya gini dong, gini. Sekarang tidur rambutnya nggak berdiri. Lempang. Iya ada. Saya nggak ini juga agak nyesel juga nggak saya taruh situ tapi udahlah. Itu ada di Facebook. Sempet lupa apa gimana? Lupa namanya arsip banyak kan. Iya. Mau pilih mana yang mau dimasukin jadi bingung juga. Pernah bawain ini tembang kenangan? Sesuatu kali. Tembang kenangan. Iya. Nah, kita ngomongin masalah inti. Nah, ini dia ternyata diem dari berbagai macam aktivitas. Iya. Itu musisi dulu apa perpustakaan dulu, Mas Bayu? Kayaknya musisi kayak Ya, dari SMP. Dia ngomong gitu. Lari ke buku. Suka musik dulu. Sempat penasaran. Dulu waktu zaman-zaman manggung dari panggung satu ke panggung yang lain, pernah nggak terjadi keributan penonton atau lainnya gitu? Iya. Pernah. Itu pernah. Tapi kalau di momen saya ketika bermusik itu enggak, tapi kalau bicara nonton aja sih mungkin ya. Bicara nonton walaupun ruang lingkup komunitas kecil, Ada ya. kerusuhan, kekeosannya lumayan biasa juga sampai mobil aparat juga dihancurin. Jiwa muda. Iya. Oke. Nah, ini dia nih. Iya, Ini kita berdua lagi megang satu buku. Iya. Ada terpampang wajah beliau. Betul. Beliau dengan berbagai ornamen, musik, buku. Yang judulnya Buku Musik dan Gerakan Sosial. Ini buku Mas Bayu sendiri apa gimana nih? Iya, buku sendiri. Kalau dibilang buku sendiri, kalau di pegiat buku itu masuk ke dalam buku autobiografi. Autobiografi. Lu kudu bikin yang begini kalah sama aja. Kudu bikin. Apa yang gue ceritain? Isinya ditikung temen lo. Sama dong. Curhat dah tuh. Iya. Nah, di buku ini menceritakan soal apa nih Mas Bayu? Iya, itu menceritakan secara garis besar yang dari tadi Bang Pedi dan Bang Yan tanyain. Musik kah, perpustakaan kah, di situ bersatu padu di situ dan benar-benar ke arah yang spesifik sampai bermain BMX pun juga ada. BMX dulu tadi belum seperti itu. Iya. Belum sempat baca buku. Iya. Kudu minta tanda tangan. Iyalah. 10 tahun kemudian nih buku udah jarang banget. Iya. Barang langka. Oke, lanjut Mas Bayu. Nah, ini tadi sedikit cerita tentang pengalaman pribadi lah, istilahnya perjalanan hidup. Nah, terus dilanjut Mas Bayu. Ini apa lagi di dalam buku ini? Iya, di situ ada sebenarnya sih kalau garis benang merah buku ini pun dari awal inilah 70% lah ya. Berbicarakan tentang memperkenalkan sosok. Ya, tapi itu saya jadi terlihat karakter figur di situ yang membawa suatu kebaikan kemana-mana gitu, jadi gitu, tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya bisa aja itu sebenarnya banyak dilakukan sama teman-teman sekarang juga. Karena era sekarang kan era anak muda berkomunitas gitu kan. Betul. Dan saya kalau bicara komunitas yang bersinggungan sama hal sosial sekarang, masya Allah luar biasa, udah banyak banget. Sampai namanya tuh juga buat saya unik-unik. Yang namanya kejar kebaikan. Tanpa pamrih. Iya, tanpa ragu. Ada gerakan tanpa ragu. Teman sahabat kita. Ada TDA tangan di atas. Pokoknya luar biasa, masya Allah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu sekarang. Nah, itu saya sekelumit sekecilnya itu ada di situ, dan saya tuliskanlah di buku ini dari mulai yang namanya Bekasi Kolektif Kontrol Sosial, dimana itu di situ waktu itu perpustakaan jalanan belum ada. Mungkin salah satu penggagas di kota Bekasi ya, Mas. Tidak menggagas, tapi memang waktu itu itu
bikin bukunya ini udah berapa lama? Mulai menulis itu bisa dibilang dari 2019 sudah mulai sih. Oh, Nyicil. Itu emang dari niatan dulu pengen bikin buku gitu, apa sekedar apa gitu? Sebenarnya kalau dari awal-awal banget sih nggak tertarik bikin buku, karena saya juga nulis di komunitas itu kan ada yang namanya Zin. Zin baca tulisannya itu Zin ini, ada yang di sini sebelah kiri ini. Jadi itu kayak semacam media komunitas, media dibilang bebas, bisa dikatakan bebas karena di situ tidak mengandung apa sensor atau apa gitu kan, seperti ada di magazine atau media publikasi pada umumnya. Dulu lo sensor dulu gitu. Karena ruang lingkupnya cuma sekitar komunitas kan, dari teman-teman aja. Nah, saya waktu itu cuma sekedar mau nulis sampai situ, tapi memang karena makin kesini saya terus udah dibilang kebablasan sih enggak juga, tapi udah terlalu terjerumus ke namanya dunia buku-buku gitu kan. Iya. Jadi tantangan tersendiri juga kalau nggak punya tulisan. Soalnya kayak ada satu penulis kalau nggak salah kutipannya ya itu Pok Siti juga tahu juga, namanya Pramudia Anantur gitu kan. Dia punya statement dari Indonesia membaca menuju ke Indonesia menulis. Jadi dari baca jadi menulis. Awalnya nggak baca dulu. Baru iseng-iseng jadi penulis. Tuh ada tuh. Jadi kalau kita apanya? Dari ngubahnya atau kemana? Udah ya. Dua orang. Yang dimaksud zinnya itu tau kirain jin pendamping atau hodam kita kira ini ada aku udah ada yang diusap-usap atau sakit perut aja. Nah ini yang dimaksud di judul buku ini, buku musik dan gerakan sosial telah kritis terhadap masyarakat telah kritis terhadap masyarakat dan pemerintah di Bekasi itu seperti apa nih? Masih tahu nggak teman telah? Iya, ditelah gitu. Jadi kita nanya. Itu iya. Ya memang kalau ngeliat dari bukunya ini memang kelihatannya hal yang serius sih, memang. Betul. Serius dan terlihat di sini juga ada tulisan kritis gitu kan, benar-benar orang yang kalau kritis itu kan berarti mengamati. Betul. Mengamati perihal tentang suatu kebijakan kah, suatu tatanan sosial kah, apa tuh diamati terus tuh, dikepoin terus. Iya. Masih di medsos sosial. Iya. Ajib banget. Jadi ya seperti itu dan memang yang dirasakan hal seperti itu dan coba dipadukanlah di ranah musik dan buku. Di mix jadi satu dan dikemas juga di dalam gerakan sosial dan memang ketika melakukan semacam apa namanya, kalau dibilang investigasi sih bahasanya terlalu ke media banget ya. Research juga kayaknya terlalu intelek gitu. Intinya ketika kita melakukan dibilang observasi juga terlalu banget sih. Apa tuh semuanya kagak? Aduh. Pokoknya biasa bahasa jadi ya. Pokoknya intinya ketika kita melakukan pengamatan dulu ya, masyarakat ketika ingin melakukan apa, memang yang terjadi memang hal-hal yang miris, hal-hal yang ternyata kok bisa, ternyata masih ada kejadian-kejadian kayak gini di lapangan, dan ya kita nggak mau menyalahkan bentuk tatanan yang namanya pemerintah, nggak mau kan, tapi emang ibaratnya kalau bahasa Bang Nian, Bang Bidi mah ujuk-ujuk emang dia yang di ranah paling tingkat atas kan, jadi mau gimana lagi ya, ke sana ujungnya ya. Tapi memang sebenarnya kalau bicara kepedulian ya memang kita semua yang ada di situ. Mereka itu, makanya saya bilang telatah kritis pemerintahan, mereka itu mungkin yang lebih harus melek mata aja sih sebenarnya itu. Dan kita sebagai garda terdepan yang bukan terdepan sih, Pak, misalnya
karena kita masyarakat gini kan, masyarakat selalu bersinggungan sama yang halal kehidupan kan, ya gitu. Jadi kita jadi lebih tahu. Iya. Gitu sih paling. Ini gara-gara ditayangin di sono agak hati-hati juga ngomongnya. Ya saya mengkritik suara tadi tanpa sensor kan, hanya agak jaga-jaga juga kan. Banyak cepro. Iya. Abis keceplosan. Iya. Nah, ini bukunya diedarkan secara umum atau gimana nih? Diedarkan secara umum, tapi karena ini bentuknya independen, misalnya ketika ada yang nanya mau beli di mana, itu belinya langsung ke saya. Langsung sama penulisnya. Boleh tanda tangan. Boleh di mana? Alamat atau di media sosialnya di mana? Nah, media sosialnya di mana? Ya bisa dicari nama media sosial namanya akun Bayu Nggak Penting. Bayu Nggak Penting. Iya, ternyata jadi penting. Ya kalau iklanan gitu, nggak boleh nengok kanan. Kita nengok pasti. Jangan dipegang gitu. Iya. Itu emang udah filosofinya. Iya. Itu bisa media sosial atau mungkin bisa di Instagram. Perkabu. Perkabu di situ juga bisa. Instagram apa Perkabu? Instagramnya Perkabu. Perpustakaan Kampung Baru. Oh, Kampung Baru artinya Perkabu. Iya. Boleh tahu ini berapa yang harus ditebus maharnya? Iya. Untuk saat ini 60.000 pengganti ongkos cetak. Iya, bukannya komersil nih, pengganti ongkos cetak. Betul. Iya, kalau udah ngeluarin cetak biar bisa menerbitkan buku lagi ya kudu di refresh gitu. Iya, 60.000. Tapi insya Allah kan nih ada, kalau di bahasa pegiat buku atau apa kan ada namanya launching. Iya. Bedah buku. Iya. Mungkin nanti kalau seiring waktu berjalan sampai ke tahap launching nanti harganya jadi 70.000. Kita beruntung. Kita beruntung orang yang pertama yang sebelum launching. Iya. Jadi Bang lagi nyusun konsep nanti karena emang ini nih momennya menuju Lebaran gitu. Aktivitas kan kita fokuskan pada namanya kumpul keluarga. Iya. Ada kameramen nih. Bung Hatta. Oh gitu. Jadi kita bisa dapatkan langsung ke Instagram dan Facebooknya atau di nomor telepon di bawah sini juga. Boleh di WA. Ada. Iya. Nah, itu jadi buat inspirasi juga buat anak-anak muda kita untuk berkreasi gitu ya, Bang ya. Amin. Iya. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Lu punya nggak? Gua udah banyak. Udah banyak. Harapan Mas Bayu nih untuk teman-teman di luar sana, harapan pribadi buat teman-teman sana apa? Harapan dan sarannya? Harapan dan sarannya buat teman-teman, terutama sih ini saya dibilang nyampein kayak banget paling apa gitu. Tapi intinya banyak lo problem lo memang. Ini orang berat. Bukan gitu tuh, coba kita mau ada jadi ya. Teman-teman yang mau nulis jangan takut sih. Itu. Teman-teman yang mau nulis jangan takut kayak. Itu kan tadi juga ada niatan nulis tuh. Iya. Jadi intinya jangan takut, mulai aja cari tema apa yang mau ditulis gitu kan. Cari tema dulu, yang penting apa yang mau ditulis. Iya. Dan memang menulis itu tidak mudah, tapi ya nanti kan kita ketemu teman-teman yang lain kayak ini, alhamdulillah dibantuin namanya Bang Endra, kita kan beliau alhamdulillah multi talent, bisa editor juga, jadi belajar ke situ. Makanya nih saya juga karena berangkat dari saya sendiri yang masih belajar nulis dan banyak di edit tulisnya, mungkin kayak bikin kelas menulis atau apa penting juga jadinya. Jadi untuk, dan alhamdulillah memang ketika kemarin ada buku ini, tahu teman-teman jadi berani jujur sendiri, maksudnya wah
gue juga pernah ada niatan nulis, gue juga ada niatan nulis, ada beberapa temen yang ada. Dan buat saya sih, buat saya pribadi, karena sudah berjalan bertahun-tahun, iya, buat saya sebagai kita sih, ini sebenarnya bukan buat saya aja sih ya, buat teman-teman juga, ibaratnya kayak Bang Nian, Bang Bede ini kan orang-orang yang dibilang influencer boleh lah. Kan gini, influencer dalam artian orang yang mempengaruhi audiens ruang publik gitu kan, untuk mata mereka menyita ke kita gitu kan, gitu kan. Kalau saya mungkin dalam ranah yang berbeda, dalam artian begini, kita jangan melihat seberapa kecil orang yang dengerin kita, seberapa besar yang mendengarkan kita, itu bagus, kita jangan seberapa kecil lah. Jadi ya udah, jalan aja terus, kecuali dalam hal ini kita sama sekali udah gak ada yang dengerin, sama sekali apa yang kita teriakan, apa omongin udah dicuekin. Nah, dalam masa itu mungkin kita udah saatnya berhenti. Tapi kalau misalkan yang datang masih 1, 2, berarti kan kita juga diapresiasi kan. Taruhlah cakep, ada 10 orang yang dengerin kita, yang mau menerima apa ada yang di pikiran kita 2 orang, 8-nya nggak mau mengacukan. Kita fokus yang di 2 ini. Itu aja sih. Karena di situ masih ada take and give kan, ada respon di situ. Dan sama hal seperti itu. Ya saya juga mikir, siapa yang mau baca tulisan saya? Saya mikir, makanya nih di belakang sebelahnya siapa lo? Itu dari Bang Hendra juga. Benar. Kalau kita tanya siapa lo? Soalnya serius, kalau dalam buku itu orang biasanya kita masuk ke dunia intelek gitu kan, itu orang yang harus pasti lulus kampus, harus punya titel dulu. Ada berderot, apalagi MBA-nya, apalagi buku ini ke arah autobiografi namanya. Biasanya buku ini kayak sekelas ya gitu, Sandiaga Uno lah. Yang udah jadi biasanya dari Tanjung anggota dewan lah DPR RI. Nanti ini sejajar, Bayu nggak penting, Sandiaga Uno sejajar. Iya sejajar. Nah, amin, kabul. Nah, amin. Soalnya intinya saya cuma ingin berbagi cerita aja, berbagi cerita ke teman-teman, berbagi kisah hidup bahwa saya mempunyai kisah hidup seperti ini nih, kalau misalkan dinilai kisah hidupnya unik, alhamdulillah. Kalau bisa diambil baiknya, alhamdulillah, gitu kan. Cuman itu aja sih sebenarnya. Dan hal yang paling mudah saya tulis buku tentang saya. Saya sulit nulis buku tentang musik, sulit. Butuh riset dulu, buku otomotif juga apalagi bukan bidang saya banget. Jadi ya udah, apalagi kayak tipikal Bang Hendra, buku sejarah itu juga luar biasa sulit juga. Ya udah, hal yang paling saya mudah tulis mengenai hidup saya. Dan itu kagak ada yang begitu. Biasanya kan yang tadi dibilang kayak Sandiaga Uno dan lain-lain yang udah ini ditulisin sama orang. Iya, bikin proposal. Iya Pak, saya tulisin. Ada enggak? Berarti kapan nih? Iya. Aduh, lain ceritanya. Iya. Kira-kira siapa banyak tapi jago ngomong antar banyak tersinggung. Iya, itu namanya kalau kata Bang Hendra ghost writer. Pertama dengar namanya ghost, hantu. Nulis, hantu bisa nulis. Pesanan. Yang cakep-cakep aja. Kok jadi nyambung? Aduh. Satu orang Bayu keren ini. Tapi tanpa menyebutkan merek. Baik-baik semua. Pokoknya buat teman-teman ini contoh yang baik buat kita nih, seperti apalagi adik-adik kita generasi milenial. Apalagi kalau ngeliat buku di sini, maaf saya potong Bang. Saya mempunyai buku di sebelah kerak kiri saya ini. Itu di situ 8 tahun, 12 tahun udah bisa nulis. Udah bisa bercerita dia tentang cerpen biasanya. Cerpen dia apa? Fantasi dia, iya kan? Fantasi, imajinasi, iya kan? Ibaratnya cerita hari-hari dia. Di usia itu, imajinasinya dituntut udah mulai bisa berkembang. Berkembang, betul. Itu juga sedikit tambahan buat saya juga. Wah, ya bocil-bocil bisa nulis ya. Iya. Nah,
Jangan lupa tuh untuk support terus ya. Ada tahu apaan? Pejabat-pejabat kita juga pinter, pinter nulis juga. Nulis apaan, Bang? Yang di TV, yang pakai baju oren. Pinter ngarang. Tawa-tawa ya, gini-gini. Pinter ngarang dia, bukan nulis, dia pinter ngarang. Alur cerita. Nah, nggak ada habisnya. Iya. Nah, jangan lupa ikutin terus ini apa namanya update dari Bayu Nggak Penting dari ya FB-nya sama Instagramnya. Ya. Ditunggu undangan launchingnya. Awas kalau sampai kagak diundang. Iya. Catat nomor WA-nya. Iya, cuman ongkos pengganti cetak. Iya. Jadi bang 60.000. 60.000. Dapat ilmu. Dapat inspirasi juga. Pokoknya di mix jadi. Daripada beli makanan 60.000. Lari ke belakang. Iya. Pokoknya buat warga Kota Bekasi dan sekitarnya dan Indonesia khususnya. Amin. Kita kudu berpikir positif, berkarya dengan apapun itu di dalam segala bidang. Benar. Iya. Oke, kalau terima kasih. Makasih. Terima kasih banyak. Udah diganggu siang-siang. Masih teman udah. Iya. Oke. Tonton. Iya. Jangan lupa di like, di share, ya kan? Iya. Kita lupa apaan? Nggak nemuin ridernya dulu. Iya. Ya, sukses dulu Mas Bayu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Bede. Mantap, oke. Kita terus bikin buku kalau sudah jadi 1 juta subscriber. Amin. Oke, cek ada. Ser.